kayaknya Undang-Undang KPI atau Undang-Undang Penyiaran, RUU Undang-Undang Penyiaran ini diarahkan untuk mengkebiri Dewan Pers. Gue yakin semua juga. Ya. Bahkan konten-konten kreator yang ada di YouTube, di apapun, bahkan TikTokers itu juga suka investigasi secara tidak sadar. Jelas bagaimana pers sangat terbatas ruang geraknya. Apakah mungkin ya saat ini ketika justru presiden yang baru terpilih, apakah akan membuat undang-undang yang sama seperti yang Soeharto dulu gitu? Zaman dulu lah gitu, ketika dulu pers begitu sangat tidak bisa bebas. Ada masalah sedikit langsung dibredel gitu kan. Kita tidak mengkritisi sebelum ketuk palu, kalau bisa jangan sampai ketuk palu ya, kita terus kritisi DPR ini jangan sampai ketuk palu. Karena akan terbatasi tentunya gerak daripada kreativitas teman-teman, terutama YouTubers ini gitu. Takut, orang udah pasti takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers, apa kabar? Saat ini gua sudah bersama Widi Grafias yang tidak lain adalah seorang mantan jurnalis, mantan Ketua Umum Poros Wartawan Jakarta, yang dalam hal ini gue akan membahas isu seputar penolakan rancangan undang-undang penyiaran. Seperti apa sih cerita dari atau pendapat dari Pak Widi Wahidodo ini terkait dengan penolakan RUU penyiaran. Sebelumnya kita ngopi dulu. Oke. Mas Widi, halo, apa kabar Mas? Halo brother, baik. Kayaknya lagi puyeng banget kayaknya ini nih. Iya. Apa sih yang lu pikirin Mas? Aduh, ada kacamata. Kenapa? Ini kayaknya ngelihat kondisi saat ini ya, sejumlah jurnalis bahkan juga sampai konten kreator mereka rame-rame menggelar aksi demo untuk menolak RUU penyiaran yang ini tengah digodok oleh DPR. Itu kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan mereka harus menolak gitu, Mas? Emang itu bikin pusing ya? Bikin pusing banget, gue aja puyeng nih. Kacau banget beritanya di mana-mana. Sebenarnya banyak yang bikin pusing. Nah, justru puncaknya itu adalah ketika tiba-tiba tanggal 27 Maret muncul dokumen revisi Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, betul. nomor 30 atau 32 gitu ya. Nah, problemnya adalah kita kemarin itu adalah konteksnya kita ingin menjaga kebebasan pers. Kita ingin menjadi sebuah insan pers yang memang bebas dari intervensi dan bisa memberi masukan, kritikan, dan lain-lain kepada pemerintah. Terlebih lagi ini kan mau ada pemerintah baru. Nah, karena muncul itu buat gua pusing nih, makanya gua ambil koyo lah. Ya kan? Meresahkan banget pemerintah. Nah, koyo gua nggak terasa. Kenapa? Karena suasana kita nih bro lagi keren banget bro. Gua juga bingung, lu ngundang gua ini kemana? Luar biasa, ya? Kita bikin acara di Puncak. Di Puncak ini bro ya? Bukan di Swiss. Oh bukan ya? Puncak ya bro? Iya oke. Lanjut bro. Ini di Puncak, walaupun puncaknya bagian bagian barat gitu ya, atau bagian timur. Oke, jadi sebenarnya gua resahnya itu ada beberapa hal yang ada di perkembangan di negara kita tuh membuat keresahan, terutama orang-orang yang seperti gua. Ini kalau gua yang bilang bahwa gua resah itu pasti ada hal-hal tertentu yang mau tidak mau akan terkait atau terimbas dengan rencana RUU penyiaran. Oke, ada beberapa, gue coba baca ya, gue udah catet bro. Demi lu gue udah catet nih. Siap. Oke ya, ini gue catet beberapa yang menjadi concern gue terhadap munculnya RUU penyiaran, terutama ada beberapa pasal. Kalau dikutip dari Tempo, karena gue kalau ngelihat dari sebut aja Om. Ya, di Tempo itu ada pasal, dia sebut beberapa pasal yang dianggap bermasalah dan membahayakan teman-teman di dunia jurnalistik atau dunia media. Ini baru media ya. Sementara gua boleh dikatakan gua kan udah nggak di wartawan. Walaupun lu sebagai seorang pimret di Logic News dan gua juga ikut di situ, tapi setidaknya
untuk wartawan gue udah mulai berkurang. Tapi ada hal-hal lain yang nanti akan gue jelasin, ada hal yang meresahkan gue. Karena gue termasuk orang-orang yang punya tim konten kreator. Oke. Kayak sekarang misalnya gitu ya. Cakep itu. Oke, ini pasal gue bacain ya. Pasal 8A huruf Q, KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran yang seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Nah, artinya kayaknya Undang-Undang KPI atau Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Penyiaran ini diarahkan untuk mengkebiri Dewan Pers. Oke. Atau bahkan undang-undang ini justru ingin meniadakan Dewan Pers sekalian. Karena apa? Sepertinya ada beberapa pasal yang semua mengarah kerjaannya Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers itu semua diarahin ke KPI. Aduh, makin pusing gua. Kalau ada koyo lagi tolong ambilin. Kopi sebetulnya enak kopi ya. Oke. Lalu pasal 42 ayat 2. Ini mirip dengan pasal 8A huruf Q yang menyebut bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik diurus oleh KPI. Ngeri nggak? Nah. Kalau biasanya Logikers ya. Sorry, gue udah nggak jadi host nih. Hostnya beliau. Ya kan? Bersama saya Widi Grafias sebagai narasumber sementara ini. Karena gue gatel banget nih Logikers nih. Jadi di pasal ini penyelesaian sengketa jurnalistik diselesaikan oleh KPI. Padahal dulu penyelesaian sengketa jurnalistik antara media dengan pihak lain Dewan Pers. Jelas Dewan Pers kan memang punya sebagai institusi mewadahi semua insan jurnalistik. Dia harus bertanggung jawab kalau ada masalah apa-apa di media. Oke. Ini dua pasal. Pasal selanjutnya pasal 50B ayat 2 huruf C, larangan mengenai jurnalistik investigasi. Nah, konten investigasi ini gue yakin bahwa tidak hanya Tempo yang suka investigasi. Gue yakin semua juga. Bahkan konten-konten kreator yang ada di YouTube, di apapun. Bahkan TikTokers itu juga suka investigasi secara tidak sadar. Dia suka mengeluarkan konten-konten yang bisa ditayangkan itu investigasi. Persoalan benar atau tidaknya itu persoalan nanti pihak media-media konvensional atau media mainstream yang menggali lebih dalam. Tapi kadang-kadang mereka juga mengeluarkan konten-konten investigatif nih Logikers ya. Seperti mungkin Logika Bicara bisa jadi nanti akan mengeluarkan konten investigatif mengenai hal-hal tertentu misalnya. Nah, itu bisa jadi kita tinggal perintah arahan Pak Pimpret Logika Bicara gitu kan. Lalu ada lagi pasal 50B ayat 2, pasal karet dalam Undang-Undang ITE digunakan untuk menjebloskan suami dalam penjara dengan pencemaran nama baik juga diberlakukan di RUU Penyiaran. Artinya kalau nanti ada sengketa jurnalistik antara media dengan pihak lain yang tidak diselesaikan oleh Dewan Pers, berarti diselesaikan secara Undang-Undang ITE atau KUHP pidana. Jatuhnya pidana. Dan itu mengerikan sekali. Dan itu mengancam kebebasan teman-teman wartawan, media juga. Bahkan media takut. Nah, bisa jadi takut kalau misalnya ancamannya adalah penjara, ya khawatir. Gitu. Negara ini nanti khawatirnya gue adalah ada satu negara yang tingkat kriminalitas gara-gara tulisan-tulisan, tayangan-tayangan itu tinggi gara-gara ada undang-undang yang mengatur masalah ini. Itu bahaya. Selain mengancam demokratisasi di suatu negara itu, atau bahkan mencemarkan. Loh, kok ada ya negara ternyata membuat seorang atau perusahaan media atau seorang jurnalis itu takut. Jangan-jangan nanti gara-gara ini nggak ada lagi jurnalis, bro. Orang nggak ada yang mau jadi wartawan. Diancam oleh pemerintah. Diancam pemerintah. Pasti kalau udah ada undang-undang, ada ancaman pidana, kan udah mau bekerja aja udah ada ancaman. Was-was dulu, Bang. Was-wisus jadinya gitu kan. Nah, penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Dalam pasal 51 huruf E berbunyi sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya kalau dulu di Undang-Undang Pers, jangan sampai ada sengketa media mengarah ke meja hijau. Diselesaikan dulu musyawarah
antara kedua belah pihak melalui Dewan Pers. yang diinisiasi Mediasi. atau dimediasi oleh Dewan Pers. Oke. Mungkin suatu saat nanti kalau ini di apa namanya disahkan, ya walau alam ya, mudah-mudahan penguasa selanjutnya punya itikat baik untuk menjaga kebebasan pers. Nah, yang sangat terpengaruh buat aneh nih, brother, ya kan? Ini ternyata ada nih. Nah, ini sangat mengerikan. RUU ini ternyata membuat membuat konten-konten kreator itu takut. Nah, ini yang penting. Penting Logikers nih kita coba tolong ada yang tahu nggak? Akil, itu pasal berapa, Kil ya? Ini sebentar. Nah, itu ada pasal nih, Bro ya. Ada pasal di RUU itu yang bilang, kalau tidak salah, coba nanti Akil bacain. Jelasin. Jadi ada pasal 34F ayat 2 yang mengatur bahwa penyelenggara platform digital penyiaran atau platform teknologi penyiaran lainnya wajib melakukan verifikasi konten siaran ke KPI sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar isi siaran. Artinya sederhana, pasal berapa? 34 F ayat 2. Ayat 2. Artinya bahwa di pasal itu, kalau ini disahin pasal itu, berarti semua orang-orang yang memproduksi konten kreator itu kan produser atau produsen konten yang ada di platform. Ya, betul. Platformnya apa aja? Mungkin saja bisa YouTube, bisa Instagram, bisa TikTok, atau bahkan bisa film. Itu harus sebelum dia tayangin harus lapor dulu. Harus terverifikasi atau disetujui oleh KPI. Itu selain pekerjaan KPI luar biasa berat, karena kita sehari aja nih yang konten kreator kita mungkin jutaan, Bro ya. Sehari aja pasti. Kalau konten kadang-kadang Akil Gamal aja anak-anak LCP bisa jadi sehari bisa 2-3 konten. Betul. Gimana kalau dikali sama yang lain? Nah, itu gimana kontrol itu? Kontrol gimana? Terus kalaupun sudah terlanjur tayang gitu ya, katakanlah kan mereka kan tayang tinggal edit, tayang. Kalau nunggu, dah kapan mau tayang? Begitu nunggu, saking lamanya daftar tunggu, padahal ini tayang pengen buru-buru, nggak tayang-tayang. Akhirnya, tayangin aja dah. Kalau ditayangin aja ternyata dianggap KPI bermasalah, pidana. Undang-undang ITE. Nah, itu yang membuat kau pusing nih. Tuh, Logikers. Gimana YouTuber semua? YouTuber, konten kreator, influencer. Nah gitu, Logikers nih gue mau tanya juga nih. Ini jelas ya, apa yang dijelaskan sama Bro Widi ini jelas mengarah ke pembelengguan ya. Mengkerdilkan kembali tugas dan fungsi jurnalistik. Nah, kalau kita flashback ke zaman Orde Baru gitu ya, itu kan jelas bagaimana pers sangat terbatas ruang geraknya. Apakah mungkin ya saat ini ketika justru presiden yang baru terpilih, apakah akan membuat undang-undang yang sama seperti yang Soeharto dulu gitu? Zaman dulu lah gitu, ketika dulu pers begitu sangat tidak bisa bebas. Ada masalah sedikit langsung dibredel gitu kan. Ada problem, ada yang menyentil pemerintah sedikit dibredel gitu. Apakah mungkin seperti itu arahnya? Sebelum gue jawab, gue ngerokok dulu, bro. Pusing. Emang kalau pemerintah udah buat peraturan tuh bikin puyeng warga. Itu udah kenyang ya. Mungkin generasi gue itu adalah generasi yang sudah mengalami beberapa era kepemimpinan. Masa ya. Walaupun tampang muda, tapi gue mengalami 3 generasi. Soeharto, Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Mega, Habibie sebelumnya. Kemudian setelah Habibie itu kan transisi ya. Mega, Gus Dur, Mega, kemudian SBY, sekarang Jokowi. 4 berarti. Nanti Oktober nambah lagi. Nah, gue udah merasakan zaman era Orde Baru, zaman era Soeharto. Era Soeharto tuh luar biasa bukan pengekangan lagi karena memang otoriter yang tidak sesuai dengan pemerintah akan ada ancaman, baik itu ancaman secara nyata maupun tidak nyata, tiba-tiba hilang misalnya gitu. Lalu kemudian beralih ke masa-masa pencerahan gitu kan. Masa-masa pencerahan itu ya
setelah reformasi demokrasi mulai bangun, tumbuh bangun dari tidur gitu kan. Udah keterbukaan informasi, kemudian kebebasan dan lain sebagainya udah mulai ada. Lah kenapa sekarang mengarah itu lagi? Sepertinya siklusnya, apakah memang kita ini siklusnya adalah seperti roda? Ya kita kadang di atas bebas, kemudian agak bebas, kemudian dilarang-larang, udah nggak ada kebebasan, balik lagi gitu. Apakah itu? Tapi kan manusia itu, menurut gua itu kan harus hidup sesuai. Kalau hidup gua sebelumnya kurang baik, gua harus lebih baik selanjutnya. Bukan kemunduran ya? Bukan mundur. Artinya prinsipnya adalah semakin kita maju ke depan adalah hal yang baik-baik yang akan kita lakukan atau kita alami. Nah, lalu apakah akan bisa kemungkinan menjadi gitu? Ya, mungkin anak sekolah ya kalau diajak diskusi dan suruh baca antara sejarah masa lalu, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi sampai sekarang, itu juga orang udah paham. Kok peraturan lalu yang sudah kita tinggalkan tuh kita lawan dengan berdarah-darah gitu. Kok tiba-tiba balik lagi? Nah, harapan gua wartawan 15 tahun ya Logikers ya. Kalau 15 tahun wartawan berarti gua udah ngalamin dari era Mega, Presiden Gus Dur, Presiden Mega, kemudian Presiden SBY 2 periode, dan kemudian Presiden Jokowi. Tapi Jokowi itu 2014. Jadi Presiden Jokowi gue 1 tahun. Karena 2015 sudah full udah pensiun jadi wartawan. Tapi kan terasa gitu. Nah, kalau bos logika bicara bilang gitu ya kita juga khawatir. Yang khawatir kita, bahkan dia pun juga khawatir. Kenapa khawatir ya? Dia yang memproduksi berita, dia yang memproduksi konten. Baik itu melalui YouTube, melalui channel logicnews.id. Kalau ada pelarangan-pelarangan gini ya kita kembali lagi ke masa lalu. Resah jadinya ya. Keresahan. Gini, Bro, pengalaman lu ketika di masa pemerintahan Habibie belum ya? Soeharto. Enggak, yang jadi wartawan. Wartawan itu pas zaman Mega. Ketika zaman Mega itu lu mengalami banyak tekanan atau lu bebas berekspresi, menulis. Itu. Artinya tidak ada khawatir lu mau menulis apapun, nggak khawatir. Kan menulis seorang jurnalistik itu menulis kan berdasarkan fakta, 5W1H, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau menulis ngarang dan jelek-jelekin orang ya itu bukan jurnalis. Betul. Kan harus berdasarkan apa yang kita lihat, kita dengar, fakta, data dan lain sebagainya. Ada narasumber. Dan itu adalah produk jurnalistik yang memang sesuai dengan etika jurnalistik. Nah, itu bebas-bebas aja. Bahkan kalau ada sengketa, dulu pernah sengketa juga. Tapi bebas bertanggung jawab dong. Bertanggung jawab jelas. Kalau produk jurnalistik itu kan harus ada pertanggungjawabannya. Karena kita membawa nama perusahaan, media. Kalaupun dulu, misalnya gue pernah bermasalah dengan salah satu narasumber atau bahkan pemerintah sekalipun, konteksnya tetap ke Dewan Pers. Itu sepakat, setuju. Jadi Dewan Pers dulu yang harus mengetahui dalam konteks apa ada sengketa gitu. Apakah bisa diselesaikan secara musyawarah dua pihak atau Dewan Pers yang menyelesaikan gitu. Kalau Dewan Pers nggak bisa baru ke meja hijau. Tapi itu kan jarang. Bisa dihitung gitu loh. Orang dulu somasi gitu kan. Somasi itu kan protes, surat protes. Hak jawab dulu. Hak jawab. Kalau nggak ada ketemu solusinya, ya lapor Dewan Pers untuk menengahi. Dan itu biasanya sudah selesai di Dewan Pers. Tidak perlu ke ranah hijau. Nggak perlu ke pengadilan. Kalau udah pengadilan repot. Nah, yang sekarang ini kan dikhawatirkan itu ketika ada perseteruan antara narasumber dengan si media tersebut tidak bisa langsung ke Dewan Pers, tapi langsung ke KPI. Nah, itu yang repot kan? Itu yang diprotes sama Dewan Pers. Dan sejumlah komunitas media pers gitu, insan pers ya gitu ya. Ini gimana gitu? Kalau udah kembali ke situ kan kayak zaman dulu, artinya ada filter. Gitu, nggak bisa bebas. Ini gue tidak mewakili siapapun, tidak mewakili teman-teman atau orang-orang yang kita hormati di Dewan Pers ataupun teman-teman yang menjadi pengurus atau anggota dari organisasi media wartawan. Banyak organisasi. Tapi gue sebagai pribadi lah ya, sebagai orang yang pernah pengalaman menjadi wartawan. Bahkan sekarang orang yang
memproduksi konten. Ini kan? penting. Artinya gue bisa mendapatkan dua itu Iya. berpengaruh. Nah, kalau misalnya kita sadar bahwa semua nantinya akan ke KPI. Kita lihat aja KPI itu adalah sebuah komisi ad hoc sebenarnya. Komisi itu dipilih oleh DPR. Nama-namanya juga diajukan oleh pemerintah pasti. Disetujui oleh DPR. Kemudian nanti akan dilantik oleh Presiden, ya kan? Nah, kalau misalnya orang-orang KPI, kalau orang-orang KPI itu mewakili insan pers, praktisi jurnalis, praktisi media yang mengerti undang-undang pers. Ini baru seolah-olah ya, seakan-akan. Ya kalau apakah dia bisa adil terhadap media? Apakah dia tidak lepas dari campur tangan kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak-pihak yang memang sudah menunjuk, memilih dan sebagainya. Beda sama Dewan Pers. Dewan Pers kan memang itu ada yang memilih adalah media. Organisasi-organisasi media ikutan memilih di situ. Dan organisasi media baik itu televisi, kemudian radio, kemudian surat kabar, cetak, online, itu kan mau terwakili di situ. Kongres kemudian terpilih Dewan Pers. Artinya teman-teman di media terwakili oleh Dewan Pers. Nah, kalau ini terwakili atau tidak? Nah, kita kan bingung. Dulu KPI kan tugasnya adalah misalnya kalau ada tayangan di TV soal talkshow ini, talkshow itu yang ini terlalu pelecehan. Oke, kita sepakat bahwa khususon ya acara-acara di TV soal penayangan talkshow, kemudian apalagi film juga udah ada LSF, lembaga sensor film. Itu mereka punya rekomendasi bahwa ini melanggar, ini harus dikasih, itu boleh. Tapi kemudian ini mengambil ranah pekerjaan Dewan Pers, ini bahaya, bro. Bahayanya apa? Kalau KPI tidak punya pengalaman, KPI dengan segala banyak hal yang pekerjaan yang dia lakukan, karena kan tidak mengurangi pekerjaan yang lama. Makin numpuk dong. Makin numpuk. Apalagi selain media, konten kreator, YouTuber semua. Terus kalau udah, kebanyakan numpuk, nggak selesai-selesai sengketanya, akhirnya semua diarahin ke pengadilan. Waduh. Ngeri. Apa itu arahnya pemerintah? Nah, kan datang untuk WKT juga membatasi ruang gerak masyarakat. Kreativitas masyarakat akan terbatasi, apalagi yang terkait dengan, mohon maaf, menyindir masalah pemerintah contohnya gitu, atau yang pemberitaannya kurang sejalan dengan kebijakan pemerintah gitu kan. Kan itu yang disoroti kan sebetulnya. Kayak tadi, kenapa Dewan Pers tegas menolak dan komunitas media pun menolak tegas karena membatasi ruang gerak teman-teman yang akan melakukan investigasi itu kan. Pas itu masalahnya gitu. Ya awalnya dari yang pokoknya gini, ini suasana hati kita panas ya, tapi kenapa ya tempatnya dingin gitu. Tapi bukan mengurangi berpikir yang secara objektif, ya kan. Hati oleh panas, suasana dingin, pikiran objektif. Tidak menyalahi semuanya, tidak mengurangi rasa hormat semuanya. Jangan sampai undang-undang KPI ini hanya selesai di investigasi. Karena banyak pasal. Kalau misalnya teman-teman yang berkepentingan dengan ini menolak, terakhir Dewan Pers menolak ya? Menolak Dewan tegas. Pers dan semua organisasi media menolak tegas. Menurut gua, logika bicara, Logic News juga harus menolak. Karena ini kepentingan ini bukan kepentingan buat setahun 2 tahun, tapi tahun-tahun ke depan buat anak cucu kita. Betul, setuju. Kalau misalnya semua insan pers, praktisi media semua sadar, tidak hanya investigatif. Zaman sekarang media yang isinya investigatif mungkin saja semua punya, tapi yang paling sering adalah teman-teman di Tempo. Tapi jangan hanya itu, karena isinya tuh banyak banget, pasalnya banyak. Selain pasal banyak, konten kreator nih, Logikers ya. Kalau konten kreator tidak bisa atau diatur di undang-undang ini, kalau misalnya nggak sesuai,
Nggak ada lagi yang namanya kita bisa ngeklik YouTube apa, semua dilarang. Ya kosong. Apa ini upaya untuk mematikan, bukan mematikan, bahasanya memang menggembosi atau mengurangi ruang gerak masyarakat yang begitu bebas, lepas, tanpa bertanggung jawab. Kan di undang-undang, bukan di undang-undang, YouTube ini kan memang beda dengan produk jurnalistik ya. YouTube atau sosmed lah, kita sebut sosmed lah ya. Ini berbeda. Kalau jurnalistik itu memang udah diatur dalam undang-undang, ada di undang-undang pers yang udah jelas. Mereka bekerja berdasarkan undang-undang dan dipertanggungjawabkan juga dilindungi undang-undang gitu ya. Dan ini mungkin ya, ini pendapat. Apakah mungkin karena memang ini sosmed begitu liar, bebas, tanpa ada yang mengontrol. Nah, dirancanglah ini RUU ini untuk membatasi mereka yang sifatnya membahayakan gitu ya, entah membahayakan negara atau mungkin pemerintah mungkin gitu ya. Apa itu arahnya? Agak dikikis nantinya ke depannya tuh nanti itu. Kan ada undang-undang ITE. ITE. Iya. Undang-undang ITE itu kan elektronik, iya, apa istilahnya, segala sesuatu yang sifatnya sosial media. Iya, betul. Pasti termasuk YouTube. Betul. Pasti. Kalau di dalam dan di platform-platform pun kan sudah ada aturan. Ya, bener ya? Di platform kan ada aturan. Kalau lu misalnya kontennya agak sara, kan langsung bisa di platform sendiri langsung bisa di take down. Ya, aturan dari misalnya dari Google-nya gitu dari platformnya. Dari platformnya udah detail dan udah tapi ketat. Itu kan saat ini banyak yang lost juga. Pemerintah mungkin kesulitan mengontrol itu. Nah, itu pun ada undang-undang ITE. Kan udah banyak korban undang-undang ITE yang katanya ada sebagian besar orang bilang undang-undang itu kan pasal karet, bisa dipergunakan oleh siapapun. Dan kenyataannya mungkin memang ada beberapa iya. Dan menurut gue itu udah cukup. Bahkan itu pun aja sudah sangat mengganggu, dan kemarin sempat diprotes, dan Presiden Jokowi pun sempat bilang bahwa akan berpikir ulang, memikirkan untuk merevisi undang-undang ITE. Kenapa? Karena seolah-olah ada kesan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan pihak-pihak lain. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, kalau kemudian ditambah lagi undang-undang penyiaran dan lain sebagainya, apakah undang-undang ITE dihilangkan? Ternyata enggak. Undang-undang ITE digunakan untuk untuk mengisi pasal sanksi di undang-undang penyiaran. Kalau dilihat tidak ada pasal soal sanksi kan? Betul. Tapi di beberapa pasal tadi, kalau ada masalah sengketa diarahin ke pengadilan dengan melalui undang-undang ITE. Nah, artinya bahwa antara undang-undang ITE dan undang-undang penyiaran sepertinya akan diotak-atik supaya nyangkut-nyangkutnya ke undang-undang ITE. Tapi ada kepentingan lain nggak sih di balik itu? Nah, ada, tadi sempat gue baca ada beberapa tokoh yang bilang bahwa ada agenda setting tertentu. Nah, sebenarnya kalau bikin pusing loh. Emang. Minum dulu. Pusing lah. Jahe dulu. Minum jahe. Juga ini badan udah pilek, demam gitu. Ini penting loh teman-teman Logikers ya, penting banget karena terutama ya konten kreator. Ini penting banget kalau kita tidak mengkritisi sebelum ketuk palu. Kalau bisa jangan sampai ketuk palu ya, kita terus kritisi DPR ini jangan sampai ketuk palu karena akan terbatasi tentunya gerak daripada kreativitas teman-teman, terutama YouTubers ini gitu. Takut, orang udah pasti takut. Kalau sudah disahkan, orang akan takut. Ya. Tapi gimana Om ya, kalau menurut Akil nih ya, kalau konten kreator kan sudah menjadi ladang pencarian gitu. Kayak misalnya orang mencari hidup tuh di sana. Dan memang sudah udah nggak sedikit orang yang mencari uang dari sana gitu. Dan memang ada hasilnya. Contoh YouTube ada AdSense. Kalau misalnya di TikTok ataupun Instagram orang mendapat endorse nih dari brand ataupun dari pemerintah pun mengendorse kan konten kreator itu untuk mempromosikan program-program mereka gitu kan. Kalau misalnya dibatasi dengan adanya seperti itu bagaimana nanti pekerjaan-pekerjaan mereka yang akan hilang gitu loh. Yang jelas pekerjaan mereka kalau endorse pemerintah ya nggak hilang. Tetap. Yang akan diprioritaskan. Jadi prioritasnya adalah influencer, konten kreator yang mempromosikan semua kebijakan pemerintah. Baik itu yang dalam tanda kutip baik demi
kemajuan, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, ataupun yang dalam tanda kutip menggunakan jargon bahwa ini untuk masyarakat banyak, tapi ternyata tidak, misalnya gitu ya. Tapi setidaknya gue sih melihatnya itu yang nggak mungkin dihalangin. Nah, bedanya adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, bagaimana nasibnya. Pertanyaan ini ya harus dijawab oleh teman-teman Logikers, pemirsa Logika Bicara. Kenapa? Karena ya pasti subscriber kita pasti gue yakin juga punya channel. Dan khawatir, menurut gue kalau cermat dengan membaca RUU ini, cermat ya. Tadi juga kan kita masih ikutannya ke investigatif. Dilala ada pasal juga ternyata yang pasal lain kan? Pasal lain yang belum ada yang nyentuh. Nah, menurut gua nih Logika Bicara harusnya Pimpretnya harus kritis bahwa ini Pimpretnya siapa tuh? Lu. Harus kritis kalau ternyata ada pasal yang juga membahayakan. Karena ranah kita adalah media, podcast. Channel YouTube ya. Kita harus dorong. Kita ajak para YouTubers mungkin ya untuk yuk melek gitu bahwa kreativitas kalian terancam loh gitu. Ini membahayakan teman-teman yang memang dari awal bergerak di dunia itu gitu ya. Kalau jurnalis tetap akan konsen, dia tetap menolak, Dewan Pers menolak dan tidak akan membiarkan undang-undang itu disahkan gitu ya. Nah, yang jadi problemnya pertanyaan itu bagaimana dengan nasib para konten kreator? Kalau kita konten kreator, brother. Jurnalis mungkin media itu ada Dewan Pers yang nanti akan mewadahi, akan berbicara dengan pemerintah atau DPR gitu. Nah, bagaimana dengan konten kreator ini? Itu jadi pertanyaan buat teman-teman. Yuk, bagaimana caranya kita bisa sama-sama menyentil atau menggugah hati para anggota dewan untuk tidak mensahkan kalau bisa. Gitu. Karena pasti teman-teman tahu, tidak hanya teman-teman konten kreator yang konten kreator bener ya. Artinya konten kreator di luar lingkaran kekuasaan. Di dalam kekuasaan pun semua kan konten kreator. Bahkan capres-capres kemarin banyak capres-capres sendiri jadi konten kreator. Memanfaatkan media sosial, YouTube, terutama YouTube untuk mempromosikan lah ya. TikTok, Instagram, Twitter. Twitter, ini kan semuanya konten kreator. Bahkan anggota DPR waktu kemarin Pileg juga sebelumnya rajin jadi konten kreator. Punya tim sendiri segala macam. Nah, artinya yang akan berpengaruh atau akan terdampak itu semua orang. Di dunia digital sekarang bahkan mencari pendapatan itu dari konten kreator. Kalau misalnya ini bisnis lain pun sama, pekerjaan lain. Contoh PR. Di PR itu ya. Jujurly, honestly guys, jujurly ya. Kita itu sudah shifting, sudah beralih, tidak hanya berpatokan butuhnya hanya kepada media mainstream konvensional seperti online, TV dan lain-lain. Kita justru juga udah shifting, udah beralih ke digital. Itu penting. Nah, kalau misalnya waktunya penting itu. Konten perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa PR. Kemudian harus menggunakan influencer. Lalu konten yang akan ditayangkan itu harus menunggu persetujuan dari KPI itu dengan entah jangka waktu yang berapa lama. Lalu bagaimana nasib program atau eventnya itu? Bagaimana nasib aing, brother? Tapi lo optimis ini nggak akan terjadi? Lah, semua harus optimis. Tapi yang terjadi di negeri plus 62 ini kan kita nggak tahu. Misalnya kita optimis bahwa pemerintah itu peduli. Optimis, gue yakin semua masyarakat optimis, tapi ya tergantung keseriusan. Kalau memang mau menolak, ya harus menolak semua. Harapannya, menurut gue ya harapannya adalah semua praktisi PR, praktisi media, Dewan Pers,
konten kreator duduk bareng sama pemerintah, sama DPR untuk ngebahas revisi ini. Jangan tiba-tiba udah muncul draft. Nah, harapan gua draft ya masih draft karena itu masih masuk ke balik. Artinya masih dijadwalin ya. Artinya masih draft. Kalau masih draft berarti masih ada kemungkinan ada dialog. Dialog antara pemerintah, DPR dan masyarakat. Masyarakat itu diwakili oleh konten kreator, dewan pers, praktisi media. Karena itu yang akan terpengaruh. Kalau itu terjadi dialog, menurut gua penolakannya nggak akan besar. Artinya kan pasti nanti akan ada, oh ya kalau ini penjelasannya apa itu. Karena ini kan jadi gaduh karena tiba-tiba muncul pasal-pasal muncul dan belum ada penjelasannya dan belum pernah melakukan dialog bareng. Itu yang penting. Audiensi. Sarannya belum assalamualaikum udah say war aja. Iya, udah cek ombak itu. Ini dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden kita yang akan dilantik Oktober. Itu gimana sih menurut lu? Dia akan diam, akan setuju dengan nanti keputusan DPR? Tipikal ya, atau mungkin justru malah sebaliknya. Menolak dan akan mendukung tetap kreativitas anak-anak muda dan media sebagai pilar keempat demokrasi gitu ya, kontrol sosial gitu, edukasi dan lain-lain. Nih, gua nggak akan ngomong soal apakah itu presidennya Prabowo, wakilnya Gibran, atau presidennya Jokowi, wapresnya Maruf Amin ya. Gua ngomongnya adalah setiap penguasa itu akan merasa aman. Kalau ada undang-undang atau aturan-aturan yang memang tidak mengganggu pemerintahnya. Jadi lu bisa jawab, bisa analisa sendiri. Logikers juga bisa lah. Jadi gue cuma bilang bahwa siapapun penguasanya, siapapun presiden dan wapresnya atau penguasa ya DPR, itu bakal aman kalau punya undang-undang yang bisa mengamankan roda pemerintahan mereka. Nggak ada yang ganggu. Karena apa? Selama ini kan penguasa selalu identik merasa orang yang berbeda, suara yang berbeda, kritik dan lain sebagainya itu adalah gangguan. Gangguan roda pemerintahan. Padahal itu kan dalam negara demokrasi biasa-biasa aja. Dan itu justru bisa membuat pemerintah tuh berpikir lebih kritis, lebih objektif, bukan hanya untuk kepentingan sendiri penguasa, tapi kepentingan masyarakat Indonesia. Karena ini Indonesia ini kan masyarakatnya banyak. Jangan cuma sekelompok orang. Nah, kalau misalnya dari kata-kata gue itu teman-teman Logikers bisa menelaah, bisa menyimpulkan, nah gue angkat jempol. Kenapa angkat jempol? Ya kalau udah tahu apa yang harus dilakukan, ya pasti semua tahu. Simpulannya apa yang dilakukannya, kita tahu. Kalau gue pribadi, kalau misalnya ini sudah datangnya dari pemerintah, berarti mau nggak mau lanjutkan. Pasti dilanjutkan. Nah kalau udah dilanjutkan, gue berharap teman-teman semua sadar bahwa harus dari sekarang nih harus mengumpulkan, menyatukan gagasan, ide, pikiran untuk bicara memikirkan soal ini. Apakah mau mendiamkan, apakah mau mengkritik saja, atau apa mau menolak. Nah kalau misalnya Dewan Pers dan teman-teman praktisi media menolak, cakep bro. Terakhir bro, sebagai mantan jurnalis, sebagai mantan ketua beberapa organisasi wartawan bro, lu tentunya gelisah dengan kondisi saat ini ya. Ketika lu jadi wartawan pertama kali, lu merasakan kebebasan bagaimana menulis, ekspresi lu tidak dibatasi gitu ya. Terus tiba-tiba kita seolah-olah kembali ke zaman masa di mana pers itu sangat terbatas, terkekang gitu ya. Nah ini apa yang dorongan lu terutama untuk DPR satu, yang kedua mungkin juga untuk pemerintahan yang akan dilantik nanti Oktober Pak Prabowo, dan juga masyarakat bagaimana nih guyupnya gitu loh. Kalau insting gue sebagai wartawan katakanlah, karena darah wartawan masih ada, karena gue masih ikutan di sini, ikutan di Logika Bicara. Insting gue ini berbahaya buat media berbahaya. Semua media apapun jenisnya, semua konten, semua produsen jurnalistik, semua yang memproduksi jurnalistik. Karena produk jurnalistik sekarang tidak hanya yang konvensional, mainstream,
gue yakin bahwa YouTube, TikTok, produk jurnalistik juga walaupun belum dikategorikan demikian karena masih perdebatan. Tapi kita harus sadar bahwa kadang dari YouTube, dari TikTok, dari X, Twitter X, dari Instagram bisa jadi berita nggak? Bisa. Nah, bisa. Artinya kalau dari produk-produk ini aja bisa jadi produk jurnalistik, berarti ya ini juga menurut gue ini sudah produk jurnalistik walaupun belum terverifikasi karena biasanya media mainstream kan melakukan verifikasi, kemudian mencari bisa melakukan cari narasumber lain untuk ngomong. Tapi kadang-kadang juga langsung ambil aja kan, ambil dari sosial media. Jadi kalau secara insting atau jiwa jurnalis ya pasti ini membahayakan dan kehidupan media akan mulai harus diwaspadai akan lenyap kebebasannya. Dan kalau udah lenyap kebebasannya nanti media itu kembali lagi ke media corong pemerintah. Dan itu membahayakan demokrasi demokrasi negara plus 62. Kalau sudah membahayakan harusnya kita harus bergerak. Bergerak dalam arti apa bergerak nih? Bergerak aksi atau mungkin kalau misalnya sama-sama menolak sebelum aksi ajak dialog ya. Zaman kalau media itu aksinya teman-teman media itu kan terjadinya itu kan zaman Orde Baru. Nah, kalau misalnya ini suasana sama lagi kayak zaman Orde Baru ya pasti gue yakin pasti akan turun. Tapi biasanya sebelum turun ajak audiensi dialog untuk mempertanyakan atau membahas soal RUU penyiaran. Kalau udah buntu, gue sih yakin bukan perusahaan media yang akan turun, tapi istilahnya insan pers, jurnalis, wartawan yang kritis pasti turun. Kecuali ya udahlah daripada terima padanya. Itu repot. Gitu. Nah, itu sih bro. Jadi kalau logika bicara mau menggulirkan isu ini, menurut gue bagus karena ini menyangkut hajat kita juga. Selain hajat teman-teman yang lain, hajat kita juga tersangkut di sini, bro. Kalau kita nggak perjuangkan, berarti kita nggak memperjuangkan hajat hidup kita. Gitu. Siap. Terima kasih, Bro Widi. Siap. Untuk pencerahannya ya, teman-teman. Apa yang kita lakukan ini sebetulnya semata-mata untuk membackup ya, untuk mewakili wadah daripada teman-teman konten kreator, mungkin juga mengikuti arus yang sedang terjadi saat ini, bagaimana media resah gitu ya, sebagai bentuk edukasi juga ke masyarakat biar masyarakat terbuka mata hatinya, memberikan dukungan kepada kita sebagai wartawan, minta insan pers maupun teman-teman konten kreator, karena konten kreator itu kan sebagian dari masyarakat juga gitu kan, yang mereka berpikir kritis atau mungkin yang hanya sekedar ya leya-leya lah gitu ya, tapi kan itu jadi salah satu bukti bahwa masyarakat kita tuh udah cerdas, pintar gitu menyikapi perkembangan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Logikers, itu aja dari kami. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan bagus. Salam logika. Salam logika.